Ini adalah video keempat dari rangkaian video terkait short run decision making. Di video keempat dan kelima, kita akan melihat contoh-contoh kasus pembuatan keputusan jangka pendek yang umum terjadi. Kita bagi jadi dua karena ada 4 kasus nanti, sehingga 2 kasus akan kita bahas di video keempat, 2 kasusnya di video bagian kelima. Dengan objektif yang kurang lebih sama. Apply tactical decision making concept in variety of business situation. Jadi kita akan menggunakan yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam beberapa situasi bisnis. Ini adalah kemudian pembagiannya. Di bagian keempat atau part 1 dari contoh-contoh ini kita akan membahas satu kasus make or buy dan 1 kasus special order. Sedangkan nanti kita akan membahas di video bagian kelima keep or drop dan sell or process further. Kasus yang pertama ini adalah kasus make or buy, sama seperti di video bagian kedua yang juga make or buy, tapi nanti analisis relevansinya kita akan lakukan sendiri. Kita baca dulu kasusnya. Swayze Manufacturing currently produce an electronic component used in one of its printers. Swayze must produce 10,000 of these parts. The firm has been approached by supplier who offers to build the component to Swayze's specification for $4.75 per unit. Additional 8,500 have to be made by Swayze if it decide to outsource the component. Oke, kita lihat kasusnya. Swayze ini memproduksi komponen sama seperti di kasus sebelumnya untuk salah satu mesin cetak ya, untuk produknya. Nah, dia memerlukan komponen ini sebanyak 10.000 dan ada sebuah supplier yang menawarkan dia, sebenarnya komponen tersebut saya bisa bikin. Kalau kamu mau beli dari saya, itu saya hargai, kamu bisa beli di saya di harga $4,75. Cuma kalau ini dilakukan oleh Swayze, keputusan meng-outsource ini dilakukan, Swayze ini harus menambah biaya untuk bagian penerimaan itu sebesar 8.500. So, pertanyaannya kemudian, karena ditawari, maka pertanyaannya kemudian ini kita terima atau kita tolak? Swayze terima atau tolak saja? Di sini kita sudah diberikan informasi biaya dari Swayze, plus ada tambahan informasi yang lain. Enough material is on hand to make 5,000 parts. Nah, kalau kita lihat kemudian untuk produksi 10.000 komponen ini, Swayze itu ternyata total biayanya adalah $82.000 dengan biaya per unit 8,2, yang mungkin membuat sebagian dari kita berpikir nih, oh berarti kalau begitu outsource lebih murah. Belum tentu. Loh, kok bisa belum tentu? Iya. Ingat-ingat langkah-langkah pembuatan keputusan jangka pendek. Ada 1-6. Saya ingin fokus ke langkah yang ketiga. Di sana ada analisis relevansi. Kalau itu sudah dilakukan, baru kita bisa secara objektif menilai, secara fair menilai, oke, outsource lebih murah. Kalaupun itu sudah dilakukan dan memang ternyata outsource lebih murah, toh di langkah kelima itu kita punya analisis faktor kualitatif, ngelihat resiko. Keputusan make or buy, keputusan outsourcing ini adalah keputusan-keputusan yang harus dilakukan secara hati-hati. Karena banyak perusahaan melakukan blunder, kehilangan competitive advantage-nya gara-gara meng-outsource. Jadi harus dilakukan hati-hati. Kita mulai dari langkah ketiga, atau mungkin lagi langkah pertama ya. Langkah pertama mengidentifikasi masalah. Jadi masalahnya simpel aja, karena ada tawaran kita perlu memberikan jawaban ya atau tidak, diterima atau ditolak gitu ya. Langkah yang kedua, tentu saja alternatifnya ya cuma make, bikin sendiri, atau outsource atau buy. Yang ketiga, mengidentifikasi biayanya. Ini udah disediakan biayanya segini nih, banyak, udah lengkap bilang saja itu. Terus bagian ketiga juga, langkah ketiga juga meminta kita untuk mengidentifikasi, cari tahu mana yang tidak relevan. Apakah kita sudah melakukan itu tadi? Kan belum. Kalau itu sudah dilakukan, kalau itu nanti sudah ada yang dicoret-coret, baru kita bisa secara fair menimbang. Oh, ini
memang lebih murah kalau outsource. Tapi kan kita belum melakukan itu. Oke. Tidak relevan biayanya atau informasinya kalau apa? Satu yang paling mudah. Kalau sama untuk tiap alternatif. Saya bisa melihat satu yang sama. Mau outsource, mau bikin sendiri sama. Biaya apakah itu? Yang manakah itu? Tunjuknya tolong ingat-ingat bab 3. Perilaku biaya. Di situ ada sebuah biaya yang walaupun saya produksinya 0, dalam artian ini kalau saya outsource kan produksinya 0. Itu dia besarannya sama dengan kalau saya produksi 10.000 unit. Yang manakah itu? Yang ini. Fixed cost. General fixed overhead adalah fixed cost. Biaya ini besarannya akan sama berapapun aktivitasnya, berapapun unit yang diproduksi. Mau 0, mau 100, mau 10.000, ya segitu biayanya. Jadi kalau begitu kan sama antara make sama buy. Coret itu yang 30.000. Kalau kita sudah mencoret 30.000, itu berarti biaya produksinya berapa? 52.000 ya. Versus kalau kita outsource tadi berapa? 4,75 dikalikan 10.000, 47.500 plus ada tambahan biaya di bagian penerimaan tadi 8.500, 56.000. Lah, bukankah sekarang sudah lebih mahal jadinya outsource-nya? Tapi kita juga belum berhenti di sana loh sebenarnya. Ada dua lagi yang tidak relevan loh sebenarnya. Satu, yang mana? Ini terkait dengan yang kedua. Biaya tidak relevan kalau sudah dikeluarkan. Yang mana? Yang sudah dikeluarkan adalah yang ini. Depreciation. Itu hanya alat akuntansi, metode akuntansi untuk melakukan penurunan aset, penurunan nilai aset. Tetapi biayanya sudah dikeluarkan di masa lalu. Makanya nama lainnya adalah sunk cost, biaya yang sudah tenggelam. Yang sudah, saya ulangi, sudah atau telah dikeluarkan di masa lalu. Jadi yang sebesar $2.000 itu tidak lagi relevan. Ada satu lagi yang juga tidak relevan karena sudah dikeluarkan. Yang mana? Ya tentu saja yang ini. Jadi, enough material is on hand to make 5,000 parts. Nah, dari bahan baku $10.000 ini, ternyata 5.000-nya itu sudah ada di tangan, sudah dibeli. Jadi dari 10.000 ini, 5.000-nya sudah di tangan, berarti yang relevan tinggal 5.000 saja. Coret, mengganti dengan 5.000. Jadi dari direct material jumlah 10.000, 5.000-nya sudah atau telah dibeli, dan ini menjadi tidak relevan. Jadi yang relevan tinggal 5.000 saja. Oke, kalau ini sudah kita lakukan, kita bisa melakukan bilang saja recap begitu, yang relevan-relevan saja yang kemudian kita kita jadikan satu. Yang tidak relevan kita hapus, kita hilangkan, dan mungkin bentuknya di slide berikut. Ini adalah recap. Kalau semuanya yang tidak relevan sudah dicoret, dihapus, dan kita punya yang relevan-relevan saja. Saya lihat general fixed overhead tadi sudah hilang, terus apalagi depreciation hilang, dan direct materialnya tinggal 5.000 toh. Terus diversuskan dengan kalau outsourcing atau kalau buy. Jadi kalau buy biaya pembeliannya 47.500, ini dari 4,75 dikalikan 10.000, tambah ada tambahan biaya penerimaan sebesar 8.500. Jadi ya tadi saya sudah memperkirakan kalau kita outsource kita butuh $56.000 tambahan biayanya. Tetapi kemudian kalau kita lihat di bagian ini, kalau kita tetap produksi sendiri, ternyata yang relevan itu adalah 45.000. Ya jelas yang ngapain ini, jelas ini. Pak, perlu nggak kemudian melakukan analisis faktor kualitatif? Ya buat apa? Faktor kualitatif itu biasanya kalau kita membicarakan tentang make or buy, kalau kita kayaknya outsource itu lebih murah.
kita perlu melakukan kemudian analisis resikonya. Cuman kalau ini kan kita nggak melakukan perubahan operasional perusahaan, nggak berubah sama sekali, ya tinggal tolak aja, sudah selesai. So jawabannya apa? Ya jelas jawabannya, bikin sendiri, ditolak suppliernya. Maaf, kayaknya kita masih belum perlu mengoutsource komponen ini. Ini adalah kasus blunder, kesalahan yang terjadi secara real, yang terjadi di India, yang terkait outsourcing, kehilangan competitive advantage gara-gara mengoutsource. Dari video bagian kedua kan saya bolak-balik ngomong, ini outsource ini harus dilakukan secara hati-hati. Termasuk tadi sebelumnya juga terkait Swayze, kita juga harus lakukan itu secara hati-hati, bukan? Jadi, apa yang terjadi pada tahun 70-an di India? Dan ini berkaitan dengan Pepsi. Kasus losing atau kehilangan competitive advantage. Pak, ini kasusnya Pepsi tapi kok lambangnya Coca-Cola. Ya, tunggu sebentar. Oke. Di tahun 77, Coca-Cola itu terpaksa hengkang keluar dari India. Karena pemerintah baru saat itu menekan Coca-Cola untuk mematuhi VERA yang disahkan tahun 77. Jadi tahun 70-an itu India ada gerakan nasionalisasi yang begitu masif. Sehingga perusahaan-perusahaan multinasional diberi pilihan, kamu mau divestasi enggak? Kalau enggak, silahkan pergi. Oke. Nah, untuk Coca-Cola itu harus melakukan divestasi 60% sahamnya dan menyerahkan resep pembuatan Coca-Cola bila tetap ingin bertahan di India. So, apa yang dilakukan Coca-Cola kira-kira? Coca-Colanya ya kemudian ya sudah, kita pergi aja. Divestasinya mungkin masih oke, mungkin loh ya, tetapi kehilangan resep itu kayaknya kok mengerikan, sehingga mereka ya sudah, kita pergi saja. Sehingga Coca-Cola mulai tahun 77 tidak lagi ada di India. Nah, setelah Coca-Cola ini menghilang, tidak lama kemudian mulai muncul itu perusahaan-perusahaan lokal yang menggantikan penguasa pasar lama Coca-Cola. Penguasa pasar soft drinknya sebelum tahun 77 itu Coca-Cola. Mereka kuat sekali. Dan disinilah Pepsi melihat peluang untuk masuk pasar India. Nah, Pepsi masuk ke India dan rela berkompromi. Ingat, ini gerakannya masih masif nasionalisasinya. Dan rela komprominya begini. Kompromi dengan pemerintah dan perusahaan lokalnya. Pepsi rela melakukan joint venture. Jadi bentuk kerjasamanya adalah perusahaan lokal, perusahaan India yang nanti akan memproduksi botolnya, sedangkan Pepsi India hanya akan mengisi botolnya, diisi dengan minuman Pepsi-nya, soft drinknya. Pepsi dalam hal ini mengoutsource botolnya. Botolnya itu punya dan diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, sekitar 1 dekade berlalu dan kemudian gerakan ini meredup dan kemudian menimbang dengan logis Indianya kemudian menghapuskan VERA ini. VERA yang memaksa Coca-Cola untuk hengkang ini dihapuskan oleh pemerintah India sendiri, dan saat itulah kemudian Coca-Cola berniat masuk kembali ke pasar India, pasar yang dulu pernah ditinggalkannya. Tapi ingat, sekarang kompetitor utamanya adalah Pepsi, kompetitor utamanya, dan ini begitu kuat karena mereka penguasa pasar. Coca-Cola kemudian melakukan analisis mendalam sebelum masuk penuh ke pasar India. Kerennya kemudian, kalau tadi di bagian pertamanya Coca-Cola hilang, Pepsi masuk dan merajai langsung. Sekarang saya kasih tahu kemudian sejarahnya. Pepsi-nya sebentar lagi akan menghilang, Coca-Colanya yang merajai. Bagaimana caranya? Ini terjadi karena Coca-Cola menemukan kelemahan terbesar saat itu, kelemahan Pepsi terbesar di India. Nah, apa yang menurutmu dilakukan oleh Coca-Cola untuk masuk kembali ke India dan menguasai kembali pangsa pasar soft drink? Di situ ada petunjuknya tuh. Ini ada hubungannya dengan joint venture yang dilakukan Pepsi di India. Dan dari kelemahan ini mereka menjadi penguasa pasar kembali. Ya, ini yang dilakukan oleh Coca-Cola. Coca-Cola dengan sigap melakukan akuisisi. Ingat,
Ini sudah sedikit tidak ada gerakan nasionalisasi, sudah agak liberal, kemudian pasarnya ya akuisisi aja perusahaan lokal yang produksi botol Pepsi. Udah. Terus kemudian kalau itu dikuasai oleh Coca-Colanya, Pepsi mau jualan pakai apa? Waktu itu jualan mereka pakai botol di India, ya udah nggak bisa jualan. Mau bangun pabrik botol baru juga butuh waktu yang lama. Sehingga tidak lama kemudian Pepsi hilang dari India dan Coca-Cola merajai pasar India kembali. So, simpulannya ini, kalau mau meng-outsource tolong hati-hati. Cek benar risikonya apa. Cek benar faktor kualitatifnya. Dan jangan pernah outsource core bisnis perusahaan. Jangan tergiur dengan alternatif buy tanpa kajian mendalam. Terkait risiko kehilangan competitive advantage khususnya. Banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang lain. Kalau kalian tertarik dengan ini, ada kasus mungkin apa ya? Kasus Avro Aero, pesawat tempur pencegatnya Kanada, di mana gara-gara itu dihentikan. Sampai sekarang Kanada itu nggak pernah kemudian pulih kembali industri pesawat terbangnya, pesawat tempurnya. Ada juga kasus kalau di Indonesia mungkin Dirgantara Indonesia ya, dihentikan, tidak kemudian diteruskan kembali ya. Kita sudah untuk sekarang, mudah-mudahan nanti pulih kembali, kita kehilangan competitive advantage yang itu. Kita masuk ke kasus yang kedua, special order decision. Kasus special order. Kasus special order ini adalah kasus di mana sebuah perusahaan mendapatkan tawaran dari perusahaan lain. Perusahaan yang ngomong kemudian, perusahaan lain yang ngomong, boleh nggak sih saya beli produkmu, tapi nanti saya jual di wilayah saya sendiri, memakai brand saya sendiri. Jadi tawaran ini untuk dijual di wilayah di mana kita tidak jualan di sana. Jadi pangsa pasar kita tidak terganggu. Kita lihat kemudian informasinya di situ. An ice cream company is operating at 80% of its productive capacity, 20 million half-gallon units. The unit costs associated with producing and selling 16 million units are shown on the next slide. Oke, permasalahan kedua, apakah kemudian special order ini layak dipertimbangkan atau tidak adalah kapasitas produksi kita cukup nggak? Dari keterangan di situ kita bisa lihat bahwa dari 20 juta unit kapasitas produksinya yang sekarang dipakai itu masih 16 juta unit. Jadi yang nganggur masih ada 4 juta unit. Kita lihat kemudian informasi lainnya di slide berikutnya. Di sini kita diberikan informasi mengenai biaya produksi mereka, biaya produksi per unitnya. Kalau kita lihat biaya per unitnya sebesar 1,597 dolar per unit. Terus kemudian di sana kita diberikan juga informasi biasanya per unitnya mereka jual di harga 2 dolar. Oke, kita catat aja biaya produksinya 1,597 dan harga jual umumnya retailnya di 2 dolar. Oke, kita lihat ada keterangan lain. An ice cream distributor from a geographic region not normally served by the company has offered to buy 2 million units of ice cream at $1.55 per unit, provided its own label can be attached to the product. The distributor has agreed to pay the transportation costs. Oke, kita analisis dulu sebentar. Tadi saya sudah insya Allah sudah secara singkat menyebutkan special order itu harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah ini untuk wilayah geografi yang berbeda di mana kita tidak menjual produk kita di sana. Ini sudah terpenuhi ya. Geographic region not normally served by the company. Nah, sudah. Terus kriteria yang kedua adalah kapasitas nganggur kita masih mencukupi untuk memenuhi memenuhi permintaan ini, tawaran ini. Apakah ini kita masih mencukupi? Di sini disebutkan 2 million. Kita tadi nganggurnya berapa? 4 million, 4 million. Jadi ya, kapasitas produksi kita masih mencukupi. Jadi ini masuk ke dalam ranah special order. Pak, kalau mereka mintanya lebih dari 4,
kan kapasitas nganggurnya tadi 4. Bilang saja mereka mintanya 8 juta unit. Itu bagaimana? Itu bukan special order. Kalau kita memenuhi 8 juta unit dari permintaan mereka, berarti kapasitas produksi kita kan sudah tidak lagi mencukupi. Kita harus beli mesin produksi yang baru. Sehingga ini ranahnya kalau kita menerima 8 juta unit sampai, karena ini sudah melebihi kapasitas nganggur kita, itu ranahnya keputusan jangka panjang. Itu kita harus beli mesin baru, kita harus mengadakan menambah buruh, menambah tenaga kerja, dan seterusnya. Jadi itu ranahnya keputusan jangka panjang. Jadi ini tadi kriterianya, satu untuk wilayah yang bukan pasar kita, dan yang kedua kapasitas nganggur kita masih cukup. Tapi kok iya, kalau kita lihat, kita teruskan di sini, tawarannya kok segini ya, 1,55 dolar. Kalau kita lihat kemudian tadi harganya berapa? Biasanya harga umumnya, harga retailnya 2 dolar kan. Ini ditawar cuma 1,55. Padahal biaya produksi kita berapa tadi? 1,57. Kebanyakan mereka yang tidak ngerti analisis relevansi itu kemungkinan akan langsung tolak saja. Yang bener aja biaya produksi saya 1,57. Salah, sebentar. Ini untuk wilayah yang berbeda. Kita tidak jualan yang di sana. Ini masuk ke ranah keputusan jangka pendek. Asal menghasilkan uang, asal menghasilkan tambahan profit, ambil saja. Kok bisa, Pak? Dia. Kok bisa? Ya karena kita belum mencoret-coret yang tidak relevan toh. Baru dari sana kita bisa lihat kemudian sebenarnya profitnya nambah atau tidak, cashnya bertambah atau tidak. Kalau itu belum dilakukan, langkah ketiga belum dilakukan, ya jangan bilang ini rugi. Kita coret-coret dulu nanti. Oke, ada tambahan informasi juga. Ya, mereka ingin pakai brand mereka sendiri di situ. Dan tambahan lagi yang satu, agree to pay the transportation cost. Oke, kita masukkan dalam pertimbangan nanti. Di sini kita diberikan informasi biaya produksi ice cream. Ini sebenarnya sudah kita dapatkan di slide sebelumnya. Dan instruksinya tadi minta untuk langsung saja masuk ke langkah ketiga ya, which costs are irrelevant. Jadi langkah ketiga, analisis relevansi itu memungkinkan perusahaan untuk menilai secara lebih objektif apakah tawaran dari perusahaan lain dalam hal ini itu mendatangkan profit, mendatangkan keuntungan, atau malah mendatangkan kerugian buat perusahaan. Ini harus dilakukan supaya kita bisa menimbang secara fair. Makanya kemudian instruksinya langsung saja, which costs are irrelevant. Mana yang irrelevant? Daily ingredients, ini relevan, dia bahan baku, dia bersifat variabel. Sugar, bahan baku juga relevan, variabel juga sifatnya. Flavoring, bahan baku, variabel, relevan. Direct labor, juga sama, dia bersifat variabel, dia relevan. Packaging, dia juga variabel sifatnya dan relevan. Jadi begini, catatan tambahan mungkin, biaya variabel, bahan baku dan tenaga kerja langsung, ini biaya yang bersifat variabel. Dan biaya yang bersifat variabel dalam kasus-kasus pembuatan keputusan jangka pendek adalah informasi yang selalu bersifat relevan. Jadi yang ini sampai sini, packaging ini sifatnya variabel dan ini relevan semua. So, bagaimana dengan commission? Nah, ini baru commission yang mendekati siapa? Perusahaan lain atau perusahaan es krim ini? Kan perusahaan lain yang mendekati perusahaan es krim. Bolehkah saya beli produkmu 2 juta unit tadi kan? Jadi karena yang mendekati mereka, ya kita tidak perlu dong kemudian membayar komisi buat mereka. Malah mungkin sebaliknya, mestinya perusahaan ini dong yang bayari komisi buat perusahaan es krimnya. Jadi yang ini tidak relevan yang ini.
Distribution. Kalau kita ingat tadi ada keterangan bahwa perusahaan lain bersedia menanggung biaya transportasi. Jadi ya mereka yang akan menanggung biaya distribusinya. Otomatis ini juga tidak relevan. 0,02 dengan 0,03. Nah, baru dikit, Pak. Ya, tunggu sebentar, saya tanya. Other bagaimana? Oke. Di situ variable cost other-nya. Cuma tidak ada keterangan terkait other. So, itu kita anggap informasi yang relevan. Bagaimana dengan total fixed cost? Nah, ini. Total fixed cost. Sebagai tambahan informasi. Ada dua biaya tidak relevan. Jadi, biaya yang tidak relevan itu yang paling terkenal itu ada dua. Apa mereka? TR di sini maksudnya tidak relevan ya, bukan total revenue. Yang pertama adalah depresiasi. Ini contoh paling terkenal dari biaya yang tidak relevan. Jadi kalau lihat ini, wah sudah itu. Sepertinya naga-naganya tidak relevan. Dan dia juga merupakan sunk cost kan. Yang berikutnya adalah fixed cost. Biaya-biaya yang sifatnya fix. Dua ini adalah dua biaya yang paling terkenal. Biaya irrelevant, biaya tidak relevan yang paling terkenal. Biasanya ini tidak relevan, cuman harus dilihat kasus per kasus. Oke, balik lagi ke contoh kita. Jadi kalau begitu yang tiga ini kita coret, ini, dan ini kita coret. Ketika kita coret dan kemudian kita total jumlahnya, kita dapati bahwa biaya yang relevan itu hanya 1,45. 1,45 ini. Nah, dari keterangan sebelumnya, perusahaan lain yang memberi tawaran ke perusahaan es krim itu bilang, bolehkah saya membeli produkmu di harga 1,55. Jadi diversuskannya dengan 1,55. Ini harga jual untuk tawarannya dan ini biayanya 1,45. Diterima atau ditolak. Sekarang baru kita bisa menentukan secara objektif. Ya jelas dong, diterima dong. Karena apa ya? Karena perusahaan akan mendapatkan tambahan profit, mendapat cash tambahan nanti pada akhirnya sebesar 0,1 dolar tiap unitnya, per unitnya. Ya bodoh saja kalau kemudian tidak diterima. 0,1 dikalikan 2 juta itu adalah tambahan profit yang akan didapatkan oleh perusahaan es krim ini. Jadi total itu sebesar 200.000 dolar. Mungkin sekitar 3 miliar lebih. Jadi ya bodoh kalau tidak diterima oleh perusahaan. Ini adalah akhir dari bagian keempat. 2 kasus short run decision. Nanti 2 kasus berikutnya akan kita bahas di bagian yang kelima.